Kemudian kita lanjutkan ke pembicara kedua, yaitu saya persilahkan kepada Dr. Desi Anggraini, spesialis THTKL konsultan yang akan mempresentasikan tentang rhinosinusitis dentogen. Baik, Dr. Desi Anggraini ini juga merupakan konsultan di rinologi, ya, merupakan anggota dari Kodi Rinologi yang mungkin kita tidak asing lagi, ya. Dr. Desi ini juga sebagai pembicara baik di dalam maupun di luar negeri. Dr. Desi ini menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia, kemudian saat ini bekerja di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Saya persilahkan kepada Dr. Desi. Terima kasih moderator Dr. Yohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk ikut berpartisipasi pada acara kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang rhinosinusitis dentogen. Saya izin share screen, Dr. Yohan. Apakah sudah terlihat, Dr. Yohan? Sudah. Oke, baik. Sudah terbuka, Dok. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Rhinosinusitis dentogen adalah suatu proses inflamasi atau infeksi dari sinus paranasal, terutama sinus maksila, yang disebabkan oleh adanya inflamasi atau infeksi dari gigi posterior molar, posterior maksila, yaitu premolar dan molar pada rahang atas. Kalau kita lihat di sini, perbatasan lantai dari sinus maksila itu jarak antara lantai dengan akar gigi hanya 1,97 mm. Ini yang menyebabkan sedikit saja proses inflamasi atau infeksi di daerah akar gigi akan menyebar dan menyebabkan erosi dinding tulang yang sangat tipis ini dan akan menyebar ke dalam kahum sinus maksila. Sebenarnya rhinosinusitis dentogen ini sudah dikenal puluhan tahun yang lalu oleh bagian THT maupun bagian gigi. Namun sampai saat ini masih sering terjadi underdiagnosed, ya, karena memang beberapa klinisi memang sulit membedakan mana yang rhinogenik dan mana yang odontogenik. Kalau kita lihat sebenarnya 25-40% rhinosinusitis yang unilateral itu disebabkan oleh dentogen. Dan karena underdiagnosed, sering sekali pasien yang sudah mendapatkan antibiotik berulang, kemudian bahkan sudah dioperasi oleh dokter THT, tetap terjadi rekarensi, bahkan bisa menyebabkan komplikasi intraorbital atau intrakranial atau osteomyelitis karena tidak terdeteksi penyebab dari giginya. Oleh karena itu, key point yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah pentingnya menegakkan diagnosis dengan segera, kemudian juga pentingnya melakukan tata laksana secara kolaboratif dengan radiologis untuk diagnostik dan juga dengan bedah mulut atau gigi untuk penata-laksanaan fokus infeksi agar untuk mencegah terjadinya rekarensi dan komplikasi. Kalau kita lihat penyebab dari rhinosinusitis dentogen ini bisa disebabkan oleh infeksi atau kelainan pada giginya sendiri atau iatrogenik atau tindakan pada gigi. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, di mana dental health ataupun oral hygiene yang masih tidak sebaik negara maju, penyebab tersering terjadinya rhinosinusitis dentogen ini disebabkan oleh karies dentis, periodontitis yang tidak dirawat. Sedangkan kalau di negara maju justru penyebabnya adalah tindakan iatrogenik, ya, misalnya pasca ekstraksi gigi yang terjadi oroantral fistula atau implantasi gigi atau juga perawatan saluran akar gigi sehingga tambalan giginya masuk ke dalam sinus maksila. Ini adalah penyakit primer di gigi yang sering terjadi di Indonesia, ya, sering karies yang tidak dirawat, akhirnya juga periapikal abses yang kemudian akan menyebar ke dalam sinus karena memang dibatasi oleh dinding yang tipis. Kalau kita lihat di sini patofisiologinya, awalnya terjadi karies yang kecil pada permukaan gigi enamel, kemudian masuk ke daerah dentin, kemudian masuk ke daerah rongga pulpa, membentuk dangren dan pus, kemudian masuk ke dalam rongga periapikal di ujung akar gigi. Dan bakteri yang terdapat yang berasal dari oral cavity yang biasanya anaerob akan menyebabkan toksin yang menyebabkan erosi pada dinding lantai sinus maksila, kemudian perforasi pada membran Schneiderian sehingga terjadilah infeksi sinusitis. Kalau kita lihat sebenarnya patofisiologi dari sinus maksila sendiri sudah memiliki mekanisme clearance yang diperankan oleh si mucociliary clearance sebagai mekanisme pertahanan. Nah, biasanya
kerja silia ini akan mendorong baik itu bakteri, virus melalui mukus ke arah ostium di daerah superior. Karena letaknya di daerah superior, maka memang sangat mengandalkan kerja dari mucociliary clearance. Sementara kalau terjadi infeksi dari dasar lantai sinus maksila, maka kita lihat terjadi inflamasi pada mukosa, kemudian kelumpuhan dari silia, sehingga silia ini tidak mampu mendorong sekret ke arah ostium, dan kemudian ostiumnya tertutup, kemudian terjadilah penumpukan sekret dan bakteri anaerob karena terjadi tekanan negatif, maka terjadilah pus dan terjadi sinusitis. Oke, ini adalah penyebab iatrogenik yang biasa terjadi di negara maju ya, karena memang oral hygiene mereka lebih baik ya. Jadi justru tindakannya akibat tindakan iatrogenik. Misalnya ekstraksi gigi yang menyebabkan oroantral fistula, kemudian juga pemasangan implan gigi atau juga fraktur pada daerah maksila. Oke, ini salah satu perawatan akar gigi yang sering terjadi dengan menggunakan perawatan saluran akar gigi, menggunakan gutapercha yang kadang-kadang materialnya masuk menembus daerah lantai sinus maksila, juga bisa menyebabkan sinusitis dentogen. Ini kita lihat ya, yang di sini adalah fraktur, kemudian ini adalah masuknya material ke dalam lantai sinus maksila dan juga implan. Nah, yang paling menarik lagi adalah tidak hanya sinusitis bakterial, tapi juga fungus ball atau mycetoma. Dulu kita kenal ini disebabkan oleh rhinogenik, namun ternyata bisa juga disebabkan oleh odontogenik. Bagaimana patofisiologinya? Ketika dilakukan penambalan gigi dengan dulu sering sekali menggunakan bahan material yang menggunakan zinc oxide eugenol. Nah, kita tahu bahwa zinc ini sering merupakan materi yang dibutuhkan oleh Aspergillus untuk berkembang biak. Oleh karena itu, ketika terjadi masuk materi zinc oxide ke dalam lantai sinus maksila, kemudian terjadi perkembangan dari si Aspergillosis, kemudian membentuk fungus ball atau bola jamur di dalam rongga sinus maksila. Oke, kalau itu berarti diagnosisnya memang harus benar-benar bisa dilakukan pada saat awal. Jadi ketika kadang-kadang pasien datang ke dokter umum, kemudian kita lihat dari pertama dari anamnesis, kita bedakan dengan rhinogenik. Odontogenik itu memiliki gejala yang khas. Selain tadi sudah dijelaskan Dr. Sinta, menurut EPOS ada hidung tersumbat dengan sekret. Yang khas adalah sekret purulen, postnasal drip yang purulen dan berbau busuk. Jadi pasien sering datang dengan keluhan kakosmia. Ya, biasanya disebabkan oleh bakteri anaerob yang berasal dari rongga mulut. Kemudian juga kita harus selalu menanyakan apakah ada gigi berlubang, karies pada rahang atas, terutama premolar atau molar, atau sebelumnya pernah dilakukan tindakan gigi. Dan juga selain kita melakukan, mungkin kalau dokter umum tidak punya endoskopi, bisa melakukan rinoskopi anterior untuk mengevaluasi meotus media, akan terlihat adanya sekret yang purulen. Kemudian juga evaluasi pada rongga kafum oralnya. Ya, kita lihat gigi premolar dan molarnya, apakah terdapat karies atau adanya oroantral fistula. Nah, setelah kita dari anamnesis dan pemeriksaan fisik kita sudah bisa menegakkan diagnosis mencurigai adanya dentogen, maka kita segera melakukan kolaborasi dengan bagian gigi atau bedah mulut untuk penata laksanaan fokus infeksi. Dan juga ke bagian radiologi untuk diagnostik lebih pastinya. Kapan kita melakukan pemeriksaan penunjang atau radiologi? Biasanya kalau kita lihat dari EPOS, dentogen ini dimasukkan dalam kategori sekunder unilateral. Dan kita tahu bahwa sekunder unilateral ini dimasukkan kategori direct surgical case. Jadi waiting time-nya tidak berlama-lama. Ketika kita memberikan antibiotik, kemudian cuci hidung, nasal steroid, konservatif terapi, 2-3 minggu kemudian kalau masih terdapat tidak membaik, kita harus segera melakukan pemeriksaan penunjang. Dan apabila datang ke dokter umum, setelah 2-3 minggu dapat dirujuk ke dokter THT. Nah, ini yang biasa dilakukan pemeriksaan penunjang oleh bagian gigi, biasanya melakukan fotopolos panoramik. Kemudian THT sendiri juga sering dulu menggunakan fotopolos water, tapi saat ini sudah tidak direkomendasikan lagi. Ya, jadi setelah kita 2-3 minggu tidak membaik, kita akan lakukan CT scan, tomografi komputer sinus paranasal. Nah, ini adalah cone beam computed tomography atau CBCT yang saat ini sudah menjadi gold standar di negara maju untuk menegakkan diagnosis dentogen. Namun di negara kita belum ada. Akan tetapi yang paling menarik adalah bahwa sebenarnya gambaran-gambaran yang jelas dari CBCT ini bisa kita dapatkan sebenarnya dari CT scan sinus paranasal konvensional dengan melakukan modifikasi rekonstruksi. Oleh karena itu kita bagian THT biasanya akan melakukan kolaborasi dengan radiologi, meminta mereka sedikit melakukan modifikasi pada saat pengambilan CT scan dengan posisi oblik sagital. Kalau kita lihat dengan posisi oblik sagital ini bisa dievaluasi tidak hanya posterior maksila, kemudian juga proses alveolus, juga dapat melihat lantai sinus maksila, apakah sudah terjadi perforasi.
Nah, ini kalau kita lihat posisi konvensional yang biasa digunakan THT adalah koronal, dan dengan oblik sagital kita bisa mengevaluasi adanya periapikal abses dan juga perforasi dari lantai sinus maksila. Jadi ini sangat membantu. Peran radiologi sangat besar untuk menegakkan diagnosis dentogen ini. Nah, sampai saat ini memang konsensus atau guidelines untuk tata rhinosinus dentogen itu belum ada. Oleh karena itu, sering sekali klinisi mengalami dilema. Mana tata laksana yang sebaiknya dilakukan? Apakah medical? Apakah tata laksana gigi dulu? Apakah boleh langsung operasi? Nah, ini sering terjadi di kalangan dokter THT. Oleh karena itu, Profesor Byung Yun melakukan dari Korea melakukan suatu penelitian mencari faktor-faktor risiko apa saja yang bisa kira-kira pasien dilakukan konservatif atau harus segera dilakukan operasi dengan mengevaluasi beberapa faktor risiko, salah satunya adalah dari gejala klinis, kemudian dari gambaran CT scan dan juga dari gambaran endoskopi. Di sini ternyata yang didapatkan bermakna dari multivariate logistic regression ternyata yang bermakna adalah riwayat merokok dan juga Lundmeck score. Jadi pasien yang datang dengan CT scan yang Lundmeck score-nya besar itu cenderung tidak akan membaik dengan konservatif dan harus dilakukan operasi sinus. Dan dari pemeriksaan Profesor Byung Yun itu tidak didapatkan bermakna bulking dari si proses usinatus. Namun dari pengalaman pribadi saya sendiri dari beberapa kasus yang datang, biasanya rhinosinus dentogen yang terdapat bulky atau bulging dari proses usinatus yang sudah saya lakukan tata laksana medikamentosa dan tata laksana gigi ternyata tidak didapatkan perbaikan karena memang drainase yang terhambat oleh proses penebalan dari si PU. Akhirnya pasien harus dilakukan operasi sinus. Oke, jadi ini adalah suatu algoritma yang dikemukakan oleh Profesor Byung Yun. Apabila pasien datang dengan keluhan unilateral, ya, napas berbau, ada postnasal drip yang berbau, hidung tersumbat, dengan keluhan satu sisi, maka kita harus pastikan dulu penyebabnya dentogen sampai terbukti tidak. Jadi kita lakukan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan giginya, kemudian konsul ke bagian gigi. Nah, kalau memang penyebabnya biasanya karena infeksi gigi, periapikal abses atau periodontitis, dari penelitian Profesor Byung ternyata didapatkan hanya dengan konservatif dan tata laksana gigi, perawatan gigi sudah cukup bisa pasien mencapai kesembuhan. Namun kalau penyebabnya karena iatrogenik, entah itu ora antral fistula, pasca ekstraksi gigi atau implan, biasanya tidak akan respon dengan konservatif dan perawatan gigi saja, jadi tetap harus dilakukan operasi sinus. Jadi penata laksanaan dentogen ini sangat individual, case by case, tergantung dari kondisi gigi dari pasien. Nah, bagaimana dengan pemberian antibiotik? Kira-kira antibiotik apa saja yang bisa menjadi first line yang kita dapat berikan, terutama kalau pasien datang ke dokter umum. Nah, kalau dari penelitian ternyata dari pemeriksaan mikrobiologi, 80% penyebab dentogen adalah anaerob yang disebabkan oleh Streptococcus, Prevotella, Fusobacterium, dan Propionibacterium. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ternyata kuman-kuman ini responnya baik dengan golongan penisilin, clindamycin, metronidazole, dan moxifloxacin. Moxifloxacin dari penelitian terbaru ternyata salah satu golongan respiratory quinolone ternyata juga efektif terhadap bakteri anaerob, sehingga dianjurkan untuk diberikan sebagai second line pada rhinosinus dentogen. Nah, ini adalah regimen pilihan yang bisa kita berikan. Pilihan pertama adalah amoxiclav, bisa dikombinasi dengan metronidazole untuk mengcover dominan bakteri anaerobnya dan kombinasi dengan chlorhexidin kumur. Dan kalau misalnya pasien alergi dengan golongan amoxicillin, bisa diberikan second line yaitu clindamycin kombinasi chlorhexidin kumur atau doxycycline, azithromycin atau clarithromycin yang dikombinasi dengan chlorhexidin kumur. Oke. Setelah 2-3 minggu, seperti yang saya sudah jelaskan, waiting time tidak terlalu lama untuk dentogen. Jadi kalau 2-3 minggu tidak membaik, pasien bisa dirujuk ke THT untuk segera dilakukan CT scan dan kita lakukan tata laksana operasi. Apalagi kalau pasien dari awal memang sudah jelas iatrogenik, ada oroantral fistula, maka memang kita harus segera lakukan operasi PES, pasien dapat segera dirujuk ke THT. Ini adalah salah satu teknik operasi yang kita lakukan dengan endoskopi, kita angkat proses usinatus yang bulging, kemudian kita lebarkan sinus, kemudian kita evakuasi pusnya, kita buka yang lebar untuk memperbaiki ventilasi dan drainase. Dan biasanya kita lakukan bersamaan dengan gigi mulut atau bedah mulut. Apabila ada oroantral fistula, biasanya bedah mulut akan melakukan operasi bersama dengan pemasangan flap untuk menutup oroantral fistulanya. Nah, tujuan operasi dari THT dan bedah mulut ini adalah pertama, untuk membuang secara total komplit infeksi, kemudian memperbaiki ventilasi dan drainase dari sinus, dan mencegah kekambuhan serta komplikasi yang bisa terjadi yang cukup fatal, misalnya selulitis orbita atau ke intrakranial.
Take home message-nya adalah rhinoceros dentogen ini merupakan entity yang berbeda, kelas yang berbeda dengan rhinoceros rhinogenik. Oleh karena itu tata laksananya, approach diagnostiknya dan juga pengobatannya juga tentu berbeda. Oleh karena itu yang penting adalah diagnosis dari awal, dari mulai anamnesis dengan teliti dan pemeriksaan tidak hanya hidung tapi juga oral cavity untuk melihat kondisi gigi gelidi pada rahang atas. Nah, setelah kita curigai, maka kita harus langsung segera berkolaborasi dengan bagian gigi, mulut, atau bedah mulut, dan juga radiologi. Dan ternyata dari radiologi sendiri sangat-sangat membantu untuk menegakkan diagnosis hanya dengan melakukan CT scan sinus paranasal dengan modifikasi rekonstruksi oblik sagital. Mungkin itu saja dari saya, Dr. Yohan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.